A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita masih berada pada bab keempat, firriyadah, tirakat, wasyahwah an-nafsaniyah, waruwiyah, lan den riwayatake apa anna Malik bin Dinarin, apa sak temene Imam Malik bin Dinar. Karena iku ana sinten Imam Malik bin Dinar yamsi iku melampah sinten Malik bin Dinar fi suqil Basrati ing dalem pasar kutha Basrah. Faro'a mongko mirsani sapa Malik bin Dinar atina ing buah tin. Fashtaha mongko kepengin sinten Imam Malik hu ing tin. Fakhala mongko nyopot sinten Imam Malik na'lahu ing sandale Imam Malik, wa a'tolan maringake sinten Imam Malik hu ing sandal ilal baqqali maring penjual sayur-sayuran. Wa qala lan ngendika sinten Imam Malik ing pengendikan a'tini maringno sirani ing ingsun atina ing tin. Faro'a mongko ningali al-baqqalu sapa penjual sayur anak la ing sandal, wa qala lan ngucap sapa baqqal ing pengucap la yusawi syai'a, la yusawi ora madani apa sandal syai'an ing suwiji-wiji. Famadha mongko tumerus Malikun sapa Imam Malik. Ada sebuah hikayat, Imam Malik bin Dinar suatu saat berada di pasar kota Basrah. Kemudian melihat buah tin enak sekali. Beliau ingin, tetapi tidak punya uang. Tidak ada jalan lain kecuali mencopot sandal ditawarkan, ditukar dengan tin. Kemudian si penjual buah, penjual sayur melihat sandalnya, Masya Allah, tidak berharga sama sekali. Ini sandalnya Imam loh, sandalnya jenengan Masya Allah atusan ewon. Ya nang ya, sandalmu larang-larang, Masya Allah. Ini sandalnya seorang imam sebesar Imam Malik bin Dinar. Sandalnya ndak laku, sekedar ditukar dengan buah tin. Ampun, ya karena nggak laku ya sudahlah. Famadho malikun, ya sudah, ndak masalah. Tapi kemudian fakila mongko diaturi ucapan lil baqqali kedue tukang sayur. Apa ucapan alaisa ta'rifu man hadza? Alaisa ana ta ora ana ta ora ana apa perkara? Ta'rifu iku ngerti sira man ing sapa ta hadza, man ing utawi sapa ta hadza iku iki. Setelah gagal transaksi barter antara buah tin dengan sandal, maka Imam Malik ya sudah melanjutkan perjalanan begitu saja. Tetapi kemudian penjual ini ditanya seseorang, kamu nggak tahu itu tadi siapa? Ya, kamu tidak tahu itu tadi siapa? Qala la, mengucap sapa bakal la, saya tidak tahu. Kila diaturi ucapan, apa ucapan? Huwa utawi hadza iku Malik bin Dinarin, iku Imam Malik bin Dinar. Kira ngerti ku kiai gede malah mbok ngonokno ijol sandal ra gelem. Seperti itu. Bon. Fahammala mongko mongko gotong al-baqqalu sapa tukang sayur atau bako ing piring ala ra'si hulami. Ya hamalan ngoten ngamotno sapa bakal atau bako ing piring ala ra'si hulami ing atase sirahe punakawane bakal pembantune.
Wa qala lan ngucap sapa bakal lahu maring Huram, maka kemudian singkat kata langsung saja si tukang sayur tadi, tukang buah-buahan juga boleh, langsung membawa sebuah piring diletakkan di kepala si pembantunya yang kebetulan masih budak. Wa qala lan ngendika sapa bakal lahu maring budak Hulam wau, in qabila lamun nrimo sapa Imam Malik hadza ing iki tobek mingka saking sira fa anta mongko utawi sira hurrun iku merdeka. Oh, nggih. Kalau Imam Malik bin Dinar mau menerima tin di dalam piring tadi dari kamu, maka kamu merdeka. Oh, ini janjinya penjual buah-buahan atau penjual sayur. Fa'ada mongko melayu al-hulamu sapa punakawan, maka kemudian si pembantu ini tadi, si budak ini tadi langsung berlari khalfa Malikin ing dalem burine Imam Malik bin Dinar, berlari menyusul Imam Malik bin Dinar. Wa qala lan matur sapa Hulam lahu maring Malik bin Dinar, akbil mugi nampa panjenengan hadza ing iki tobek tin sak piring tin menika mini saking kula. Fa'aba mongko emoh sapa Imam Malik, ya Imam Malik terimalah ini dari saya. Imam Malik menolak. Faqala mongko matur sapa punakawan, akbil mugi menerima panjenengan, ikbil mawon ikbil. Fa inna fihi krana sak temene iku ing dalem hadza tahriri utawi kemerdekaan ingsun. Terimalah ini. Nanti kalau panjenengan menerima ini saya menjadi budak yang merdeka. Oh, ini kan luar biasa ya. Nek cara jenengan pripun? Wis endi ngono ae ya. Nggih, wong gratis wae kok apa meneh, apalagi ini ada makna menyebabkan kemerdekaan si budak, padahal menolong memerdekakan orang itu ya sudah dijamin bisa bebas dari neraka, Masya Allah. Faqala lahu Malik bin Dinar, tapi tetap Imam Malik bin Dinar menolak pemberian tersebut. Akba ingkana lamun ono fihi iku ing dalem tobek tahriruka opo kemerdekaan ira, fa fihi mongko iku ing dalem tobek ta'dzibi utawi siksa ingsun. Waduh. Memang kalau saya menerima pemberian itu berarti kamu merdeka. Tapi saya gantian yang mendapat siksa dari Allah. Ngoten nek. Fa'alaha mongko ndesek-ndesek al-hulamu sapa punakawan alaihi ing atase Imam Malik. Tetap saja si pembantu tadi berusaha membujuk Imam Malik. Faqala Maliku bin Dinar, haliftu sumpah ingsun Allah abi'a ing yen to ora ngedol ingsun ad-dina ing agama bitini kelawan dijolitin. wala akula lan yen to ora mangan sira mangan ingsun ad-dina ing buah tin ila yaumiddin tumeka maring dina kiamat. Jadi kenapa tiba-tiba penjual buah tin tadi malah kemudian memberikan tin kepada Imam Malik bin Dinar? Karena baru saja dia tahu dia itu seorang ulama. Berarti nanti bisa terjadi menjual keulamaan dengan hanya sepiring tin. Menjual keulamaan. Ada Nokia saiki ahlul proposal. Ya, sepiring buah tin. Saya sudah bersumpah tidak akan menjual agama dengan tin. Kalimatnya nggih saya kok, la abi uddin bitin, ya, la abi uddin bitin, wala akulutin ila yaumiddin. Oh kan apik niku. Saya sangat nih, sumpah mawon, Masya Allah, sastra sekali, sajak namanya, Masya Allah. Nggih. Jadi ini
mawas diri, sepele sekali. Nggih kula dhewe ngoten ya terkadang ya ngoten. Ngerti nek kula terus diimboi. Mulane kula rada wegah tuku ning pasar Tayu niku. Repot ngedol agama karo Lombok ya, karo Bandeng, astagfirullahaladzim. Menjual agama. Mun ngeten nggih, nek sing kagungan toko ning ngene pasar jenengan kentel kula mawon nggih. Sing larang-larang sisan ngoten lho. Lah nggih, ngoten niku pun kula kongkonan cah pondok no. Kongkonane Pak Nadif. Oh, cah pondok yang nggih ngono lah malah tambah entuk tambahan. Lah niki repot niki. Lah niku tidak mau menjual agama hanya dengan sepiring buatin. Meskipun tadi seolah-olah memang berat sekali kan, karena si pembantu tadi kan akan dimerdekakan. Lah kalau Imam Malik, nah ini kita analisa ya, kita angan-angan. Kalau Imam Malik membantu memerdekakan itu, berarti beliau mendapat manfaat. Meski itu manfaat yang bagus, bisa memerdekakan orang kan manfaat yang bagus itu. Tapi ingat kaidahnya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menolak bahaya, menolak celaka lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Celaka apa? Celaka karena tadi si penjual mau memberikan hadiah ketika dia tahu posisi keulamaan Imam Malik. Ini bahaya. Maka mari kita ingat di dalam kitab yang sebelumnya sudah kita hatamkan, Bidayatul Hidayah. Jangan sampai ulama-ulama atau siapa saja yang berilmu terlalu banyak berkumpul bermuamalah dengan ahlud dunia, karena kemudian pasti kebanyakan terperosok ke dalam transaksi agama. Nah ketika begini kan, kemarin juga saya aturkan di pengajian kajian, kalau misalnya seorang ulama dekat dengan orang kaya kan menghargai keulamaannya ulama. Tapi ketika kemudian si ulama dengan recehan saja sudah mau, maka kemudian si kaya tadi kan akhirnya menghitung, ternyata harga ilmunya sang alim hanya beberapa amplop saja. Berarti saya lebih baik, saya masih kaya. Dan sekarang pada saat si ulama menjual agamanya, berarti si ulama kan tidak lagi punya apa-apa. Maka lebih mulia mana? Lebih mulia ahli dunia kalau sudah seperti ini. Paling tidak saya masih kaya, saya besok bisa sedekah. Si kiai masih mengharapkan amplop saya. Niku repot niku. Medeni niku nggih. Menakutkan sekali. Nah nggih mulane kumpul karo wong sugih ku repot. Ahlu dunia itu yo repot karena bukan menyalahkan, kita yang repot. Kita yang santri ini yang repot, bukan kok kita menyalahkan orang kaya, tidak. Ya karena orang kaya pemikirannya seperti itu. Cenderung kepada barter. Nggih. Wah, apalagi orang kaya dekat dengan habaib. Wah, Masya Allah. Terus kemudian ini yang amboh wis tekan dinti apa pun wonten niku mangke. Malah medeni mangke. Jadi ini sekali lagi menahan nafsu, tirakat, memerangi syahwat, karena dalam kasus cerita Malik bin Dinar tadi beliau tetap menolak pemberiannya. Bon. Hukia malih niki, meneh niki. Den riwayatake apa anna Malika bin Dinarin. Apa sak temene Imam Malik bin Dinar marido iku gerah sapa Malik bin Dinar maradahu kelawan gerahe Malik alladzi rupane marot mata kang sedo sapa Imam Malik fi dalem alladzi fastaha mongko kepengin sinten Imam Malik bin Dinar qadahan ing napa nggih
cawan utawa nggih cangkir ngoten mawon. Minal asali saking madu wal labani lan poan. Liyuthrida supaya yen to ngejur apa poan fihi ing dalem asal rohifan ing roti. Haron kang anget-anget. Roti anget-anget. Roti anget-anget madu susu. Wah, Masya Allah. Famado mongko tumerus al khadimu sapa pembantu wa hammalalan nggawaake sapa khadim hu ing rohif macam-macam niki kodah niki wau ilaihi maring Imam Malik bin Dinar. Fa akhadha mongko mundut hu ing kodah Malik bin Dinarin sapa Imam Malik bin Dinar wa nadhara lan mirsani sapa Malik bin Dinar fi ing dalem kodah saatan ing dalem sak mangsa. Jadi pada saat menjelang beliau meninggal dunia dalam keadaan sakit, menginginkan beberapa hidangan itu tadi, mulai dari roti, madu, susu dan lain sebagainya. Kemudian dia meminta kepada pembantunya langsung menghadirkan itu, menyuguhkan. Setelah diambil oleh Imam Malik dipandangi terus. Apa tadi, piring yang ada, mangkok yang ada, cangkir yang ada susu dan lain sebagainya tadi dipandangi terus. Terus pripun? Waqala lan ngendika sapa Imam Malik, ya nafsu, nafsu. Qad sabarti, temen-temen wis sabar sira. Salasina ing dalem 30 sanatan apane taune. Wa qad baqiya. Lan temen-temen tetep turah min umriki saking umur sira saatun apa sak mangsa. Wahai nafsu, kau sudah aku ajak untuk tidak memakan makanan yang enak itu selama 30 tahun dan umurmu tinggal beberapa menit saja, beberapa saat. Ingat saat bukan jam, nggih. Saat jam itu kalau bahasa Arab modern, kalau saat bahasa Arab kuno itu sesaat gitu saja. Sesaat, sak mongso. Sesaat begitu saja. Wahai nafsuku, kau sudah aku ajak untuk tidak berfoya-foya selama 30 tahun ini, tinggal beberapa menit saja, tinggal beberapa saat saja. Kok malah mau berbuka puasa. Nah niki mulane nek wong gerah-gerah iku rasa diatur sing enak-enak ta. Wong padha karo ya pahit ya. Nggih. Banyu Pak banyu ngono mawon ya. Nggih, sing kira-kira rasa diatur sing enak-enak. Waromalan balang buang sinten Imam Malik al-Qadha ing cawik niku wau utawa napa nggih min yadaihi saking asta lorone Malik. Wasabarolan nyabarake sinten Imam Malik nafsahu ing nafsune Imam Malik wa matalan sedo sinten Imam Malik. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya alhamdulillah tidak jadi memakan hidangan yang mewah-mewah tadi. Ya hidangan mewah waktu itu digambarkan madu, susu, roti panas, roti yang anget-anget. Wah itu hidangan mewah itu. Ampun. Makanya itu tinggal sesaat saja kok malah mau lepas dari kontrol. Alhamdulillah selamat. Qala Sulaiman bin Dawud. Dawuh sinten Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam. Innal qahira sak temene wong kang meksa-meksa, numpes mawon. Li nafsihi maring nafsune qahir asyaddu iku luwih banget mimman tinimbang wong yaftahu kang naklukake. Fataha al-Madinah niku menaklukkan, tidak hanya membuka. Yaftahu kang naklukake sapa man al-Madinata ing kutha wahdahu hale suwijine man. Nabi Sulaiman berkata, seseorang yang berhasil menumpas hawa nafsunya sendiri itu lebih berat ketimbang satu orang menaklukkan satu kota dengan dirinya sendiri. Seseorang menaklukkan kota sendirian itu lebih ringan ketimbang menaklukkan hawa nafsu sendiri.
Makanya al jihadul akbar jihadun nafsi. Jihad yang lebih besar itu jihad melawan hawa ini loh. Perkataan Nabi Dawud jelas. Melawan hawa nafsu lebih berat ketimbang menaklukkan satu kota sendirian. Makanya kalau sekedar jihad itu recehan saudara. Saudara itu recehan jihadnya saudara. Encek-encek, ecek-ecek. Yang teriak-teriak jihad di jalanan itu kecil, itu recehan. Wahai kaum muda, jangan mudah tertipu oleh mereka. Iya itu jihad, iya, tapi jihad recehan. Masa kita yang punya akal tahu itu jihad recehan lebih kita pilih ketimbang jihad yang sebenarnya, jihad yang lebih besar, takbir. Nah, ini loh yang mestinya harus kita takbiri, itu melawan hawa nafsu, jangan jihad demo di jalanan. Itu kecil, Allah maha besar kok kau seret-seret wahai para pendemo. Ini loh jihad yang paling besar itu. Takbir bareng-bareng aja. Iya, zaman serba terbalik ya begini. Jihad yang recehan dielu-elukan di jalan, sedangkan jihad yang lebih besar dilupakan begitu saja. Kan terbalik itu namanya. Tapi sekali lagi kalangan masyarakat sekarang lebih tertarik yang itu. Dikiranya itu yang lebih menjanjikan. Oh 73 bidadari. Hei, yang menahan hawa nafsu bidadari sesukanya. Makanya ngajinya lengkap. Yang berhasil melawan hawa nafsu diberi bidadari sesukanya. Tidak sekedar 72 atau 73. Lagi-lagi recehan. Recehan itu recehan. Harus saya ulang-ulang. Nanti saya potong pada bagian itu. Jihad recehan kok geger kayak ngono. Gegerno wong sak ngalam donya. Nah, itu jihad receh yang di jalanan itu. Nah, lanjut. Ini ku wa hakadha ahwalul anbiya'i wal auliya'i. Wa hakadha lan eling kaya mengkene ahwalul anbiya'i, utawi pira-pira tingkahe para nabi wal auliya'i lan pira-pira wali, wasadiqin lan wong kang bener imane, wal asyikin lan wong kang gandrung marang Gusti Allah, wazahidin lan wong kang zuhud kabeh. Masya Allah. Mau malam balik beriku. Wa qala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Apalagi kemudian dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ma ana wa nafsi illa karai ghanamin. Ma ana ora utawi ingsun wa nafsi lan nafsu ingsun illa karai ghanamin, iku kejaba kaya wong kang angon wedhus. Kulama dhamma ing dalam semangsane ngumpulake sapa roi ha ing ghanam min janibin saking sisih, intasarat mongko semebar apa ghanam min janibin saking sisih akhara kang liya. Oh. Ibaratnya ini perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ibaratnya saya dengan hawa nafsu saya sendiri itu seperti seorang penggembala dengan kambingnya. Dikumpulkan di sebelah utara, mencotot sebelah selatan. Nggih. Kambing kan begitu, dikumpulkan sebelah sini, yang sana lari. Nggih. Luwih apik bebek kok nggih. Bebek kan neco ngoten nggih. Ngoten mau yen ora dingene-ngene ya tekan dindi ya ngoten. Nah itu. Ya kita apa ya? Menghadapi hawa nafsu kita ini serba repot. Ditahan sini, lepas sana, ditahan sana, lepas sini. Itu begitu. Benar sekali perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Manutai sapane wong amata iku mateni sapa wong nafsahu ing nafsune wong yulafu, mongko bakal dibuntel sapa man fi kafanir rahmati ing dalem morine rahmat. Wa yudfanu lan den pendem sapa man fi ardil karamati ing dalem bumine
yaan. Wa man tasapane wong amata iku mateni sapa man qalbahu ing atine man yulafu mongko bakal dibuntel sapa man fi kafanil laknati ing dalem mori laknat wa yudfanu lan den pedem sapa man fi ardil uqubati ing dalem bumi hukuman. Wah, barang siapa membunuh hawa nafsunya maka dia akan ketika mati dibungkus kain kafan, dibungkus kafan yang penuh dengan rahmah dan dimakamkan di bumi yang penuh dengan kemuliaan. Sebaliknya orang yang membunuh hatinya, mematikan hatinya, motok gelap, samber gelap, nggih. Nggih, samber gelap leres. Nah, maka dia ketika nanti mati akan dikafani dengan kafan yang penuh laknat dan dimakamkan, dikuburkan di bumi yang banyak siksanya. Naudzubillah min dzalik. Qala Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah. Jahid nafsaka bitta'ati warriyadati. Jahid merangno sira, jihato sira nafsaka ing nafsu ira. Ini loh jihad. Bitta'ati kelawan taat. Warriyadati lan tirakat. Ya, apa sih kemarin kita sepakatnya bahasa Indonesianya tirakat? Enggak, hanya bertapa. Bertapa kan kemudian menyendiri dan nopo nggih tirakat niku. Saya nang golekno Google nang tirakat dalam bahasa Indonesia. Menahan diri, oke nggih pun menahan diri. Tapi kurang greg kok. Wancen enak basa Jawa kok nggih ya. Kurang greg menahan diri nggih. Nggih. Ya lebih pas tirakat memang ya. Iya, ya semoga nanti diterima semua warga Indonesia tirakat. Nah, ya. Jadi mari kita berjihad melawan nafsu kita dengan taat dan tirakat. Tirakatnya bagaimana? Fariyadatu mongko utawi tirakat hajrul manami iku ngedoi turu. Wa qillatul kalami lan sithike guneman wa hamlul adza lan nanggung piloro minal anami saking manusa. Wal qillatu lan sithik-sithikan minat ta'ami saking panganan. Nah, begitu. Ini bentuk tirakat ada beberapa hal. Pertama, jangan kebanyakan tidur. Kedua, jangan banyak omong. Ketiga, sanggup menderita untuk kepentingan orang lain, terutama kepentingan halayak rame. Dan yang keempat, jangan banyak makan. Angel. Ya, 4 hal ini ya sekali lagi kita ulang-ulang ini. Tirakat itu pertama jangan banyak tidur, kedua jangan banyak omong, ketiga siap menanggung penderitaan banyak orang, dan keempat jangan memperbanyak makan. Fayatawalladu mongko dadi kasil, dadi lahir ya dadi kasil. Min qillatil manami saking sithike turu saful iradati apa jernihe pira-pira karep. Kebanyakan tidur itu justru ndak tahu dia maunya apa. Tapi kalau suka begadang malam untuk zikrullah, ingat nggih, jangan hanya begadang malam saja. Begadang malam zikrullah maka hatinya jernih. Malam-malam itu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan suka komen di medsos termasuk tirakat enggak? Iya. Iya sekarang ini iya memang. Berulang kali saya matur ya, ketika pada masa-masa mulai masa ini astagfirullahaladzim, masa ini loh. Setelah Soeharto itu loh. Reformasi ya, mulai reformasi ini kan semua orang maunya ngomong aja. Seorang profesor di debat anak jalanan, ya, padahal yang diomongkan itu tentang sesuatu keilmuan yang si profesor ini ahlinya. Memang betul ilmu bukan tidak bisa dimonopoli, tapi paling tidak antara kamu yang baca medsos saja
dengan si profesor yang Masya Allah. Nah, iya, pengertian tirakat dalam kamus bahasa Indonesia adalah menahan hawa nafsu. Oh, menahan hawa nafsu. Panjang amat Bu Doktor. Tirakat menahan hawa nafsu. Wah, sangel-angel pokoknya enak bahasa Jawa. Nggih, terima kasih Bu Dokter. Nggih. Jadi apa? Itu tadi. Fayatawalladu min qillatil manam saful iradat. Nggih. Jadi dari kita itu mempersedikit tidur itu kita pikirannya lebih jernih. Ya ruwet. Nah, kembali kepada itu tadi, banyak berkomentar di media sosial itu ya enggak tirakat. Selalu orang yang suka tirakat itu kebanyakan, bukan selalu, kebanyakan merasa bahwa di hadapannya adalah sebuah kemungkaran, maka harus diberantas. Wah, begitu selalu. Padahal yo, kamu tahu apa itu mungkar, kamu tahu apa itu kesalahan, jangan suka menyalahkan orang lain. Ingat, lagi-lagi kembali kepada bidayatul hidayah. Kalau saudaramu berbuat kesalahan, carikanlah 70 alasan supaya kamu kemudian memaklumi kesalahannya. 70 alasan. Ini tidak pernah diperhatikan sama netizen ini. Sekali tidak cocok langsung gempur saja. Bro, dasar cebong, tidak punya akal. Dasar kampret kebalik. Nah, begitu kan? Ya kampret, ya cebong, sama saja dah ini. Dikiranya itu di hadapannya sebuah kemungkaran. Ingat, kalau seseorang, sahabat kita, teman kita, saudara kita berbuat kesalahan, sifat seorang yang mukmin yang beneran itu berusaha mencarikan 70 alasan supaya si teman itu tidak salah. Ya misalnya ya, lu dia kok nulis begitu? Itu barangkali auto korek, jadi tipe lah, salah tulis, begitu saja. Wah, salah tulis kok begitu, antara huruf A dengan huruf W, huruf A dengan huruf apa? Sing adoh iku. A dengan Z kan terlalu itu. Ya karena memang screenshotnya sudah screennya itu sudah rada-rada error, jadi yang keluar huruf itu aja. Lah kan gitu harusnya. Carikan berbagai alasan. Udah kok malah sebaliknya, carikan berbagai astagfirullahaladzim. Ya ampun. Itu jadi jangan qillatul kalam. Wa min qillatil kalami lan saking sithike gunemana assalamatu utawi keselamatan minal afati saking pira-pira bebaya. Nggih. Jadi barang siapa yang lebih mempersedikit dalam omongan, maka kemudian kemungkinan besar dia selamatnya lebih banyak. Wa min ihtimalil adza. Oh, katanya ada yang katakan tirakat sudah dipakai dalam bahasa Indonesia. Contoh, malam tirakatan. Ya. Tapi biasanya ditulisnya huruf miring deh, kan? Serapan itu, ya serapan aja. Gembon. Itu tadi. Lah terus faedahnya orang yang bersedia menanggung rasa sakit, rasa derita, dari orang lain, orang banyak. Wa min ihtimalil adalan saking betah-betahake piloro albuluhu. Oh niki wau ya tawalladu mawon nggih, albuluhu apa tumeka ilal ghayati maring pira-pira tujuan. Masya Allah. Kita cuman susahnya itu begitu ya. Orang itu selalu diuji sesuai tingkatannya. Orang berusaha mementingkan kerja-kerja sosial, tapi tantangannya di rumah metun di duitnya Pak. Itu tantangan tambah-tambah niku. Akhirnya terus wegah. Akhirnya ya jauh dari kerja-kerja sosial.
Padahal ini di sini dikatakan kalau kita itu ya ini kerja sosial kan bagian dari mau menderita untuk kepentingan orang banyak. Nah, itu kerja sosial lah gitu. Nah, mau menderita dengan orang banyak itu sebetulnya nanti cepat mencapai tujuan. Cepat mencapai tujuan. Menderita demi orang banyak itu bisa mempercepat kita sampai tujuan. Cuman persoalannya kita sering lupa. Orang seperti itu biasanya di dunia ini ya susah hidupnya. Yang ngurusi organisasi itu ya susah hidupnya. Mau arep ansoran tapi macule kapan? Arep ansoran mocoe kapan? Nah begitu. Makanya kan saya pernah matur ya. Saya kira ini cerita hanya 1-2 orang, ternyata banyak sekali. Banser habis jaga pengajian, sebelum pulang ke rumah itu mampir ke warung beli amplop kecil diisi sendiri, taruh seragamnya. Pagi-pagi istrinya mencuci, kok ono apa iki? Ini yang tadi malam Mas. Iya Dek, alhamdulillah. Itu ternyata cerita itu hampir semua banser mengalami seperti itu. Ya, kita doakan banser ini benar-benar cepat mencapai tujuan gitu kan. Nah ini ihtimalul adza. Okay. Wa min qillatit ta'ami lan saking napa menika sithike panganan mautus syahwati apa matine pira-pira syahwat. Nggih. Jadi kalau kita mempersedikit makanan maka syahwat kita akan mati. Ingat prinsipnya, jika syahwat perut itu kenyang, maka syahwat yang lainnya lapar. Nek wis wareg ya kepengin macem-macem. Nglirek wedokan macem-macem gara-gara waregen. Tapi kalau syahwat perut ini kenyang, lapar, maka yang lain kenyang. Piye wong nyekel weteng arep delok wong wedok. Ngeleh weteng niku luwih apik ketimbang ngeleh syahwat. Ngoten lho. Ya jadi ketika perut ini lapar maka syahwat yang lain menjadi kenyang. Tapi ketika perut kenyang maka syahwat yang lain lapar. Oh niku prinsipnya begitu. Masya Allah. Li'anna fi kasratil akli. Karena saat temene iku ing dalem akeh mangan qaswatal qalbi apa atose ati. Wong kakean mangan atine atos. Wa dhahaba nurihi lan ilange cahayane ati. Iya, cahaya hati akan redup. Hati akan keras, susah dibilangin karena kebanyakan makan. Wah ini ya ada saja orang itu di media sosial, di Facebook terutama kerjaannya upload makanan melulu. Ya ada, ya begitu tuh ya ada. La ilaha illallah. Ini mungkin lagi ngelihat deh teman-teman saya yang di FB itu hampir setiap hari upload makanan melulu. Nurul hikmati utawi cahayane kebijaksanaan, kewicaksanaan al-ju'u iku ngeleh. Ya. Sikap bijak itu pasti memunculkan cahaya. Cahaya kebijaksanaan itu adalah dengan lapar. Ngoten. Paling ora kan nek ngeleh ora kuat bengok-bengok, ora kuat ngamuk-ngamuk leh. Ngoten nggih ya. Ya paling nguncalno barang ngono itu. Nguncalno barang ya ora patik banter dak ya. Dan itu ndak mencetok. Wasyabu'u utawi wareg yuba itu iku ngedohake apa syabu' minallahi saking Gusti Allah. Rasa kenyang bisa menjauhkan diri dari Allah, naudzubillah min dzalik. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kama kaya perkara kala kang dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dawuh nawiru qulubakum bil ju'. Wah niki. Nawiru
madangno sira kabeh kulubakum ing pira-pira ati ira kabeh biljui kelawan ngeleh. Terangkanlah hatimu, padangi hatimu, terangi hatimu dengan kelaparan. Wajahidu lan jihada sira kabeh anfusakum ing pira-pira nafsu sira kabeh biljui kelawan ngeleh wal atosilan ngorong. Wa adimu niku mboten fazaa ning qora. Nggih titike mencelat siji niku. Malah ning gone za ya. Qora. Wa adimu lan nglanggengno sira kabeh qora babil jannati ing notok-notok lawang swarga bilju kelawan ngeleh. Lho, ngoten lho. Nggih. Jadi ini sabda baginda Rasulullah SAW. Marilah kita terangi hati kita dengan kelaparan. Kita perangi nafsu kita juga dengan rasa lapar. Kita senantiasa mengetuk pintu surga juga dengan lapar. Bar nyate aja eling swarga, soalé rumangsane bar entuk swarga rupane sate niku wau. Bar nduren ya ngono, aja eling swarga ya nyen ra eling swarga. Wonten sing guyon ngeten kok. Enak mangan duren kuwi kira-kira sok ning gone swarga ana duren kaya ngene iki. Cangkemmu. Lho saestu niku guyon makdek ngoten. Hus istighfar. Oh iya ngapurane. Ya ana wae. Mosok duren enake ngene mosok ning swarga ana ngene iki. Ya itu contoh karena sudah merasa mendapatkan surga yang tidak akan ingat surga, malas untuk mengetuk pintu surga karena berasa tadi sudah memasuki surga. Niku maksudnya. Ya Allah, fa innal ajra karena sak temene ganjaran fi dzalika ing dalem kurang tinutut iku ka ajril mujahid iku kaya ganjaran wong kang perang fi sabilillah. Oh kan? Iya. Ini mujahid ini pakai ini. Wa annahu lan sak temene kelakuan laisa iku ora ana min amal apa kelakuan padha mawon min amalin apa saking amal ahabba kang luweh den senengi ilallahi maring Gusti Allah min ju'en tinimbang menapa ngeleh wa adsin lan ngorong. Nah niku jadi amal yang paling disukai Allah adalah lapar dan dahaga. Kalau diniati untuk beramal. Makanya sekali lagi kita tahu semua ibadah terutama ibadah wajib pasti arahnya kan kepada ketakwaan ya. Semua ibadah itu arahnya kepada ketakwaan karena ketakwaan adalah melaksanakan perintah menjauhi larangan. Jadi sholat pasti untuk menuju ketakwaan, zakat menuju ketakwaan, haji menuju ketakwaan. Tetapi mengapa ayat di dalam puasa hanya puasa yang disebutkan la'allakum tattaqun? Ini isyarat sebetulnya. Nggih. Seolah-olah hanya puasa yang sebagai sarana menuju ketakwaan. Padahal semua ibadah pasti menuju ketakwaan. Nah, itu isyarat. Sama seperti sabda baginda Rasulullah SAW, al-hajju arafah. Seolah-olah haji itu hanya wukuf di Arafah. Padahal amalan haji kan banyak. Rukun haji banyak. Wajibnya haji banyak. Tapi mengapa Rasulullah menyebutkan al-hajju Arafah? Ya memang paling mulia dari sekian amal perbuatan haji itu adalah wukuf di Arafah. Demikian juga sekian banyak ketakwaan itu, sekian banyak ibadah itu yang lebih banyak bisa mengantar kepada ketakwaan adalah puasa. Ampun. Walan yalija lan ora bakal mlebu malaku tassamai ing kerajaan langit niku kurang lafat man mala abatnahu nggih tambahi man sapa wong fa'ile lan yalija malah akan ngebeki sapa man. Masya Allah Pak Tuhan. Mirsani jenengan sampun kenyang nggih. Malah akan ngebeki sapa man batnahu ing wetenge man.
wa faqad dalan kilangan sapa man halawatal ibadati ing manise pira-pira ibadah. Orang tidak akan mampu masuk kerajaan Allah ya diantaranya surga, yaitu ketika dia hanya memenuhi perutnya dan kehilangan indahnya beribadah. Baik, setiap kali di media sosial, lagi-lagi di media sosial, kita harus selalu berteriak seperti ini. Wah, ada gerakan menyumbang korban bencana gitu biasanya. Bagus. Tapi kemudian sama semuanya hampir sama berkomentar, indahnya berbagi. Ya. Indahnya berbagi. Masya Allah, alhamdulillah indahnya berbagi. Tapi jarang yang menulis indahnya sholat. Gitu. Indahnya tahajud. Indahnya. Seolah-olah justru malah bikin bid'ah baru ini indahnya berbagi itu. Sedekah bagus, tapi lihat pandang dibanding dengan sholat dan puasa kan lebih utama sholat dan puasa. Nah, mari nanti ya bikin status indahnya sholat jamaah, begitu. Indahnya ngaji, ya begitulah. Kok dari dulu indahnya berbagi ya. Saya ngomong wong wedok ya enak ya. Indahnya berbagi, berarti gelem diwayah maksudnya ngoten. Astagfirullahaladzim. Qala Abu Bakar As-Siddiq. Dawuh sinten Abu Bakar As-Siddiq. Masyabitu ora wareg ingsun mundu aslam tu ing dalem awit mlebu Islam ingsun. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq semenjak resmi masuk Islam tidak pernah merasa kenyang. Padahal Abu Bakar As-Siddiq termasuk orang kaya. Memang yang paling terkenal kekayaannya sahabat Utsman bin Affan. Tapi jangan dikira Abu Bakar juga enggak kaya. Sayyidina Abu Bakar juga termasuk kaya. Dan selalu menopang perjuangan Rasulullah. Baik secara fisik, pemikiran dan harta. Sampai Rasulullah sendiri sempat berkomentar, setiap kali saya dapat sumbangan perjuangan dari Abu Bakar selalu langsung kelihatan manfaatnya. Mana fa'ani malun mimma nafa'ani malu Abi Bakar. Ini komentarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tengah perjuangan dakwah, butuh dana disumbang oleh Abu Bakar. Sumbangannya ini sungguh sangat barokah. Ini pengakuan Rasulullah. Artinya apa? Sayyidina Abu Bakar ini orang kaya, tapi beliau menyatakan semenjak masuk Islam tidak pernah kekenyangan. Kok kekenyangan? Kenyang aja enggak, kok apalagi kekenyangan, gitu. Nah, niku. Paling orang ngeten lho nek kula jenengan niku. Semenjak umur swidak aku wis ora tau wareg, ngono janjane ngoten nggih. Nggih, mumpung durung swidak ya wareg-waregan Mas Agus nggih. Nah swidak karek 3 tahun nih Mas nggih. Maksudnya niku lho nek wong niku swidak, nek cara Kanjeng Nabi swidak 3 ah. Nah iya wong iku wis mlebu swidak iku karek 3 tahun ngoten lho. Ngoten nggih. 57 wis kukut ya. La ilaha illallah. Wa ma li ajida halawata ibadati rabbi. Lho niki lho. Nah, supaya nemu ingsun halawata ibadati rabbi ing manise nyembah pangeran ingsun. Ini perkataan Sayyidina Abu Bakar. Semenjak saya masuk Islam saya tidak pernah kenyang sehingga saya bisa merasakan indahnya, manisnya setiap ibadah yang saya lakukan. Tidak pernah merasa berat beribadah. Wa ma rawaitu lan ora mampeh itu tidak haus. Lawannya tidak haus apa? Ora ono padha wae ya. Lawannya orang ngorong apa bahasa Indonesia nih? Ya, tidak haus, saya enggak ada. Di bahasa Jawa kan mampeh, oh kan enak nggih mampeh. Iki lagi ngerti ya mampeh. Nah iya. Wareg tapi wareg ngombe gitu.
Nek wareg kan wareg makanan. Kenyang tapi bukan kenyang makanan tapi kenyang minum, kenyang air, itu namanya mampeh. Bahasa Arabnya ada, bahasa Jawanya ada, bahasa Indonesianya yang enggak ada. Ini kan bahasa Arabnya itu rawaitu itu. Nggih, roy gitu kan. Nah, bahasa Jawanya ada, bahasa Indonesianya enggak ada. Majelis Permusyawaratan Rakyat membahas masalah kemiskinan, semua bahasa Arab itu. Majelis Permusyawaratan Rakyat membahas masalah kemiskinan, itu semua bahasa Arab itu. Majelis kan majelis bahasa Arab. Permusyawaratan musyawarah wa syawirhum fil amr. Rakyat ra'iyah, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Tabhasu, membahas tabhasu. Masalah-masalatun. Kemiskinan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Bahasa Arab semua, enggak ada bahasa Indonesianya, hanya awalan dan akhiran. Nggih. Nggih. Itu. Bon, asal mriki malih. Mundu aslam tuh, nggih sama saja. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya tidak pernah kenyang minuman semenjak saya masuk Islam. Ishtiyaqan krono bronto, karena saya sangat rindu ila liqa'i rabbi maring sowan pangeran ingsun. Kenapa seperti itu? Li anna fi kasratil akli krono sak temene iku ing dalem akeh mangan killatal ibadati oposite ibadah. Biasanya orang banyak makan, sedikit ibadah. Li annahu krono sak temene kelakuan idza aksara iku ing dalem nalikane ngakeh-akeh al insanu sapa manusa al akla ing mangan fakula mongko abot badanuhu apa awake insan wa ghalabat lan ngalahake hu ing insan ainahu apa mripat lorone insan wa fatarat lan kendo selain kendo a'dauhu apa pira-pira nggih lemes nggih lemes apa pira-pira gautane man fala yaji'u mongko ora bakal teka minhu saking man sayon apa suwiji-wiji wa ini jita dalan senajan mempeng sapa man illan naumu kejaba apa turu. Orang yang banyak makan meskipun berusaha bangun malam beker ya krungu ning sek meneh ya, adzan yang krungu ning ngunjukno selimut ya. Wong kakean mangan bengine nggih. Ya terlalu banyak makan ya susah, badan menjadi berat, mata juga semakin memberat. Kemudian anggota-anggota tubuh menjadi loyo, maka tidak akan ada kecuali tidur. Kalau sudah begitu, fayakunu mongko ana apa insan kal jifati iku kaya batang. Mboten kula lho sing matur niki. Darani kula misal-misal niki kitabe lho nggih. Nah, orang yang seperti itu ya hanya seperti bangke saja. Al mulqati kang den uncalake. Kadza fi minhajil abidin. Oh, Imam Ghazali yang bilang seperti itu. Orang kebanyakan tidur ya sama saja dengan bangke yang dilemparkan begitu. Ya mari kita hitung. Katanya tidur normal sehari semalam 8 jam nggih. Bukankah itu berarti sepertiga usia kita hanya mati? Belum gitu apa gitu? Kita tidur kan mati itu. Sepertiga waktu kita. Kalau kita berusia 60 sudah dipanggil Allah berarti 20 tahun nggak ada gunanya sama sekali. Loh iya. Itu kalau 8, apalagi kalau 12 seperti kamu. Nah, terus berapa? Itu bangkong ae pegaweane ini kayak batang. Ini Imam Ghazali loh ya yang dawuh ini ya. Mboten kula niku. La ilaha illallah. An Luqmanil Hakim, an Luqmanil Hakim, an Luqmanal Hakim. Ghairu munsharif. Annahu rupane sak temene Luqman Al Hakim iku qala ngendika sinten Luqman Al Hakim libnihi maring putrane Imam Luqman Al Hakim ing pangendikan la tuksir aja ngakeh-ngakeh sira annauma ing turu wal aklalan ing mangan fa innaman aksara fa innaman karana sak temene wong aksara kang ngakeh-ngakehake sapa man minhuma saking turu lan mangan
jaa mongko bakal teko sapa man yaumal kiamat ing dalam dina kiamat muflisan hale bangkrut minal a'mali saking pira-pira ngamal as-sholihati kang bagus. Pesan di antara pesan Sayyidina Luqman Al-Hakim. Ada fakta menarik. Luqman Al-Hakim alimnya tidak diragukan. Cerdasnya tidak diragukan. Kata-kata yang keluar dari mulut Luqman Al-Hakim selalu kata-kata mutiara. Dan bahkan langsung diabadikan di dalam Al-Quran. Nggih, kata-kata yang keluar dari mulut Luqman Al-Hakim banyak sekali yang diabadikan menjadi ayat Al-Quran. Tetapi mengapa Luqman Al-Hakim tidak menjadi nabi? Karena Luqman Al-Hakim ceritanya dulu itu budak. Jadi salah satu syarat nabi itu tidak boleh pernah jadi budak. Oh begitu. Iya jauh. Kemungkinan mendekati zamannya Nabi Musa. Nggih, itu Luqman Al-Hakim. Luar biasa Luqman Al-Hakim itu. Nasihat-nasihatnya luar biasa. Indah semuanya. Tapi nggak jadi nabi karena pernah menjadi budak, dimerdekakan terus wah Masya Allah. Nah ini salah satu pesan Sayyidina Luqman Al-Hakim kepada putranya, jangan kau memperbanyak makan dan tidur, karena barang siapa yang di dalam hidupnya kebanyakan makan dan tidur, nanti di hari kiamat seperti orang yang bangkrut dari amal soleh. Nggih. Kada fi maniyatil fata, ing dalam kitab Maniyatil Fata. Qala sallallahu alaihi wasallam, la tumitu aja padha mateni sira kabeh alquluba ing pira-pira ati bikasrati ta'ami wasyarab. Kelawan akeh panganan lan omben-ombenan. Fa innal qalba, karena saat temene ati ya mutu iku mati apa ati kazar ihale kaya tanduran idza kasura ing dalem nalikane akeh alaihi ngatasé zar almau apa banyu. Hati itu seperti tanaman, terlalu banyak air disiram ya mati. Ngoten. Hati itu seperti iya tanaman, terlalu banyak disiram, padahal kan tanaman itu butuh siraman. Tubuh kita, hati kita juga butuh siraman, butuh gizi. Baik itu gizi yang material maupun gizi yang non materi, ya spiritual. Tapi kalau kebanyakan gizi material, ya mati. Nggih. Ya Allah. Dibayangke nggih ana tiyang mati kewaregen, la ilaha illallah. Mati napa? Kewaregen, mati kekenyangan, naudzubillah min dzalik. Walakat sabalan yakti temen nyerupake dzalika ing mengkono kanthi tur ba'dus sholihin. Sapa sebagiane wong-wong kang saleh. Bi annal ma'iddata. Nah ini juga ya, ini juga ada arah yang lain mengapa tidak boleh banyak makan. Ini. Bi annal ma'iddata karena saat meneh waduk pencernaan lambung kita. Kal kidriku kaya kendil. Tahtal qalbi kang ing dalem ngisore ati. Nggih. Tughla kang den gawe ngumupake apa kider dibuat masak. Wal bukharu hale utawi asap pego yasilu iku temeka apa bukhar ilahi maring ati. Fakasratul bukhari mongko utawi akeh pego tukadiru iku mbutekake ati wa tusawwidu lan ngirengake ati, ndadekake ireng ati. Jadi diumpamakan apa? Lambung kita ini, makanan kan di lambung ya. Nah, itu seperti periuk dibuat masak melulu. Di atas periuk itu kan pasti ada gosongnya karena kebanyakan asap. Lah ingat, di atas lambung ini ada hati. Hatinya ya terus jadi gelap kalau kebanyakan makan. Karena sekali lagi lambung diibaratkan periuk yang dibuat masak terus, selalu ada jelaganya nggih. Angus dak jelaga le. Nah, nggih ya, kakean angus. Kakean masak dak kakean angus le. Nggih. Banyak jelaganya lah. Jelaga itu nempel di hati. Ya udah hatinya hitam.
Wa fi kasratil aklan iku ing dalem akeh mangan, qillatul fahmi utawi sithike paham. Wong kakean mangan terangno apa angel. Ha ya bar warek-warekan malah nyetatus, didebat kaya apa digolekno ya ora iso, anjen angel wis. Tuturane angel ora paham niku nggih. Nah iya. Nek gawe status iku sing pas ngeleh ngoten lho, ben jernih pikirane. Warek ya ngamuk tok isine. Wal ilmi lan ilmu. Fa innal bitnata krana sak temene lemu, ha niki lho niki. Tudhibu iku ngilangake apa bitnah al fitnata ing kecerdasan. La ilaha illallah. Nggih, kegemukan apa obesitas, nggih. Kegemukan itu menghilangkan kecerdasan. Masya Allah. Bon niki mangke ra kuat awake dhewe iki. Hukia wallahu alam bissawab.